Halo para penggemar Gprofis, pada video kali ini saya akan melanjutkan susunan hambatan bagian yang kedua. Saya akan membahas susunan hambatan konslet atau bung pendek, kemudian ada jembatan Wheatstone, yang terakhir adalah delta star. Nah, ini susunan yang ketiga hambatan ya, susunan hambatan konslet atau bung pendek. Jika Anda mendapatkan rangkaian seperti ini, sekali lagi ini rangkaian DC ya, anggap yang terminal A itu positif, yang B negatif. Nah, ini ada hambatan, kemudian diparalel dengan kawat tanpa hambatan. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita lacak arusnya, arus itu mengalir dari positif ke negatif ya. Anggaplah arus itu maling sepeda motor, dia dihadapkan dua jalan. Jalan cabang yang pertama ada 20 polisi, sedangkan jalan yang lain itu tanpa polisi. Pasti arus itu akan lewat sini. Jadi maling curanmon tadi akan lewat yang tidak ada polisinya. Nah, kemudian dia nongol di situ. Jadi kalau begitu 20 ohm itu tidak dilewati arus, berarti tidak berguna. Jadi kalau ditanya berapa RAB, jawabannya adalah 0. Artinya kalau kita pasang bola lampu misalnya di 20 ohm ini, lampunya tidak akan nyala. Itu yang namanya konslet atau bung pendek. Nah, contoh lain adalah seperti ini. Nah, ini juga. Nah, ini maling dihadapkan dua jalan. Ini ada berapa polisi? 90. Sedangkan yang ini nggak ada polisinya. Pasti maling akan lewat sini. Nah, walaupun nanti ketangkap di sini ya, ada 50 polisi. Tapi agak lumayan. Nyawanya agak sedikit panjang gitu ya. Jadi kalau begitu, yang ini tidak dilewati. Ini konslet. Konslet itu berarti nanti kalau ini dipasang bola lampu misalnya, maka tidak nyala ketiga-tiganya. Jadi arus ini hanya melewati 50 ohm. Sehingga kalau ditanya berapa RAB, ya jawabannya 50 ohm. Selesai begitu ya. It's very easy. Nah, sekarang kita bahas mengenai susunan jembatan Wheatstone JW ya, saya singkat begitu. Misalkan Anda mendapatkan susunan hambatan seperti milik belah ketupat seperti ini ya. Nah, ini tidak ada seri, tidak ada paralel ya. Sama sekali tidak ada seri, tidak ada paralel. Apa yang kita perbuat? Nah, caranya kalau ditanya berapa RAB antara terminal A dengan B, gampang ini. Kita kalikan silang aja. R1 kali R3, apakah sama dengan R2 kali R4? R1 kali R3 apa sama dengan R2 kali R4? Nah, kalau sama, maka ini adalah jembatan Wheatstone, susunan jembatan Wheatstone. Nah, kalau susunan jembatan Wheatstone, maka arus yang mengalir di R5 itu pasti 0. Jadi kalau ini titik C dan D, maka tegangan antara C dan D itu 0. Nah, ini sudah saya buktikan di Gprofis pada pembahasan video yang lain ya. Kalau Anda penasaran silahkan tonton di situ. Jadi kalau R5 dihilangkan gimana karena arusnya 0? Maka rangkaiannya seperti ini. Jadi kalau sudah begini, R5 dihilangkan, berarti nanti R1, R2 itu seri, R3 dengan R4 seri, lalu kemudian di paralel gitu. Untuk lebih jelasnya saya akan beri contoh. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini susunan belah ketupat. Ya, saya kalikan dulu aja ini. 3 kali 6 bagaimana dengan 2 kali 9? Apakah sama? Oh, ternyata sama. 3 kali 6 18 sama dengan 2 kali 9 18. Maka ini adalah susunan jembatan Wheatstone. Nah, kalau susunan jembatan Wheatstone berarti 11 ohm ini bisa dimusnahkan. Jadi jembatannya diambrolkan. Jadi diambrolkan berarti bisa dihapus ini ya, tidak berguna ini. Dihapus saja, dihapus seperti ini. Nah, kalau sudah dihapus berarti susunannya jelas ini. Jadi 2 dan 3 ini adalah seri yaitu 5 ohm. Sedangkan 9 dan 6 itu juga seri 15 ohm. Nah, sekarang kita tinggal mencarinya paralel yaitu ya, seperti RAB sama dengan 5 paralel dengan 15. Jadi kalau begitu dapatnya apa ini? 15, ini 3, ini 1. Ya kan? Sederhanakan, ini 4 per 15 ya. Jadi RAB adalah 15 dibagi 4. 15 dibagi 4 itu berapa ini ya? Berarti ini adalah 3. Nah, 4, 12, berarti ini 3. Berarti 3,75 ohm. Nah, inilah jawabannya. Rangkaian berikutnya adalah rangkaian delta star. Jadi kalau kita mendapatkan rangkaian mirip segitiga atau delta ya. Jadi dalam bahasa Yunani, huruf Yunani itu ini bentuknya segitiga, itu namanya delta gitu. Kemudian nanti diubah menjadi bentuk
star seperti huruf Y gitu ya. Oke, nah sekarang mari kita lihat di sini kalau ada rangkaian seperti ini R1, R2, R3 seumpamanya, dan yang hitam-hitam itu adalah titik cabang begitu. Ini disebut sebagai rangkaian tertutup, harus kita buka gitu ya, kita buka. Nah, kita gambar hambatan yang lain warna merah di dalamnya. Jadi ada RA, ada RB, ada RC begitu. Kita bisa mencari RA, RB, RC secara mudah. Ini saya sudah buktikan di Gprofis dalam video yang lain. Kalau Anda penasaran silahkan tonton. Nilai dari RA itu adalah, RA itu diapit R1, R2. Kalikan aja R1 ya, dikalikan dengan R2 dibagi dengan jumlah seluruh hambatan di sisi itu. Jadi R1 tambah R2 tambah R3. Kalau RB diapit oleh siapa? RB diapit R1 sama R3. Berarti RB itu R1 kali R3, R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian kalau RC-nya diapit oleh R2 dengan R3, berarti dikalikan R2 dengan 3 dibagi dengan jumlah hambatan pada sisi segitiga itu, gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu RA, RB, RC-nya, maka nanti kita hapus sisi segitiga ini. Jadi R1 dihapus, R2 dihapus, R3 juga dihapus. Kalau sudah dihapus jadinya hanya yang merah ini yang kita pakai nanti dalam rangkaian. Jadi namanya mengubah dari bentuk delta segitiga seperti ini menjadi bentuk star seperti ini gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contohnya. Nah, ini saya punya contoh yang cukup lumayan ya. Nah, coba ini ada hambatan seperti ini, disusun seperti ini. Ini tidak ada seri, tidak ada paralel ya. Tidak ada seri, tidak ada paralel. Dan kalau saya kalikan, Anda lihat di sini perkaliannya secara silang. 1 dikali dengan 9 itu tidak sama dengan 9,5 dikali 2. Jadi kalau begitu ini bukan jembatan Wheatstone, bukan JW. Kalau bukan jembatan Wheatstone itu berarti mengarah ke delta star ya, mengarah ke delta star. Jadi kalau delta star kita harus memecah rangkaian. Caranya kita bikin rangkaian dalam di sini. Nah, seperti itu. Yang saya pecah yang sebelah kiri. Boleh juga sebelah kanan. Tapi kalau kita pecah sebelah kanan susah nih angkanya ya. Ini angkanya susah. Mendingan yang sebelah kiri angkanya cukup bagus. Jadi misalkan ini saya namakan aja yang sini RA ya. Kemudian di sini RB, kemudian yang sini RC begitu. Kita cari RA, RB, RC-nya dulu berapa ya. Kalau kita cari RA-nya itu adalah diapit 1,3 ya, itu 1 kali 3 dibagi dengan 1 plus 2 plus 3. Berarti ini kan 3/6 alias setengah ya, setengah ohm. Nah, kalau RB-nya berapa? RB diapit oleh 2 sama 3, berarti 2 kali 3 per 1 plus 2 plus 3, berarti 6/6. Hasilnya adalah 1 ohm. Nah, sekarang RC. RC itu diapit oleh apa? 1 sama 2, berarti 1 dikalikan 2 per 1 plus 2 plus 3. 2/6 berarti 1/3 ohm. Nah, kalau sudah ketemu ya RA, RB, RC-nya, sekarang kita tinggal menghapus ini. Kita hapus ini, sisi-sisinya sudah tidak dipakai lagi, dihapus. Ini juga dihapus gitu ya, dihapus gini, dihapus. Jadi tinggal yang merah itu ya, yang sudah kita hitung itu nilainya. Seperti itu. Kalau sudah dihapus seperti ini rangkaiannya. Kalau sudah seperti ini gampang ini mencarinya. Kan RA tadi sudah ketemu ya. RA itu adalah 0,5 ohm. Sedangkan RB tadi sudah ketemu yaitu 1 ohm. Sedangkan RC itu adalah 1/3 ohm. Nah, kayak gitu. Sekarang lihatlah rangkaian di sini bahwa 9,5 dengan setengah ini seri. Jadi ini seri. Jadi serinya, seri yang pertama ini ya 10 kan, tinggal jumlah. Ini juga seri. Ini seri yang kedua yaitu 10 juga. Berarti nanti 10 sama 10 kan apa? Paralel. Jadi kalau saya sederhanakan rangkaiannya kan ini A, yang ini 1/3 ohm itu RC ya. Kemudian ini paralel dari 10 sama 10. 10 dengan 10 paralelnya berapa? Ya 10/2 kan ya. Jadi 10/2 langsung aja 10 sama 10 paralelnya adalah 5 gitu ya kan. Langsung seret ini B. Jadi kalau sederhanakan seperti itu. Oke. Di paralel pakai rumus ini kan. R paralel 1/10 1/10. Makanya di sini hasilnya
5, berarti kan 10/2 gitu ya. Jadi 5 ohm. Ini dapat 5 ohm. Jadi kalau gitu RAP berapa? Ya langsung aja 1/3 ditambah dengan 5. Nah ini 5 ya, 5 ini. Jadi kalau gitu 1/3 tambah 5 ya 5/3. Satuannya adalah ohm. Udah selesai, begitu aja. Sekarang saya aja latihan soal ya. Nah ini latihan soal nomor 1. Perhatikan baik-baik, ini kita disuruh mencari RAB-nya berapa. Tidak ada rangkaian terbuka di sini. Jadi RAB berarti ditentukan oleh semua hambatan, ini nilainya. Sekarang kita lihat bahwa rangkaian yang kiri, ini kan seri ya. Serinya berarti berapa? 60 ohm. Nah ini 60 ohm, ini juga seri kan. Nah ini serinya 60 ohm juga. Berarti kalau begitu 60, 60, 60 itu paralel ya. Jadi kalau kita lihat 60, 60, 60 paralelnya berapa ini? Jadi paralel yang pertama itu berarti 1/60, 1/60 ya. 1/60 berarti 3/60. Dibalik ya. Jadi RP1-nya berarti 60/3. Langsung 20 ohm. Nah, yang kiri sudah 20 ohm. Oke. Jadi kalau begitu rangkaiannya jadi seperti ini. Ini titik A sudah diseranakan menjadi 20 ohm ini ya. Kemudian lanjut ke sini, ini 30 ohm. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang yang ini kita selesaikan. Nah, kalau kita lihat ini 3 kali 7 itu sama dengan 7 kali 3. Dikalikan silang. Ini nggak ada seri, nggak ada paralel di sini. Nggak ada seri, nggak ada paralel. Jadi kita kalikan silang, hambatannya 3 kali 7, 7 kali 3 ternyata sama ya. Nah kalau sama itu berarti jembatan Wheatstone, JW, saya singkat JW aja. Kalau JW berarti jembatannya ambrol. Ini jembatannya kita ambrolkan. Nah itu kita ambrolkan, kita hapus. Berarti kalau kita hapus, ini kan seri ya, 10 ohm. Nah ini seri 10 ohm ya kan. Ini juga seri, 3 sama 7 berarti 10. Jadi kalau gitu 10 sama 10 paralel yang kedua, jadi RP2 10 paralel sama 10 berarti 2/10, automatically RP2 adalah 5 ohm. Jadi kalau begitu setelah 30 jembatan Wheatstone-nya diseranakan menjadi berapa ini? 5 ohm. Begitu, ini B. Nah kalau sudah seperti ini ya tinggal mencari RAB yang merupakan seri antara 20, 30, dan 5. Berarti berapa ini? 55 ohm. Very easy problem. Lanjut nomor 2 ya, nomor 2. Ini juga ada yang tanyakan RAB. Jadi kalau kita lihat RAB kalau ditutup sini dengan ohmmeter, tidak ada yang merupakan rangkaian terbuka. Semuanya tertutup. Jadi ikut menentukan nilai RAB. Sekarang kita lihat, ini ada yang konslet nih. Ada yang konslet. Coba lihat. Ini ada kawat saja. Kawat aja kan. Nah ini diparalel dengan hambatan 10 sama 20. Di seri ini kan bisa dijadikan satu. Kalau ada hambatan diparalel dengan kawat, yang menang kawatnya. Jadi arus lewat kawat ini. Terhubung pendek. Jadi ini tidak usah. Langsung dihapus. Nah, dihapus. Rangkaiannya seperti ini aja sebenarnya ya. Oke, nah sekarang Anda lihat di sini, ini bentuk lain dari model bola ketupat. Ini model lain dari bola ketupat. Jadi ini sebagai jembatannya. Ini jembatannya ya. 5 ohm itu jembatannya. Nah sekarang kita kalikan aja 2 sama 6. 2 dikalikan 6 itu sama enggak dengan 4 kali 3. Perkalian silang ya. Perkalian silang. 2 kali 6 itu sama kan dengan 4 kali 3. Kalau sama, berarti ini jembatan Wheatstone. Jembatannya ini ambrol. Nah, ini ambrol. Kayak gitu. Nah, kalau ambrol, berarti 24 ini sudah tersusun seri nih. Serinya adalah 6 ohm. Gitu. 6 ohm kan? Nah, terus kemudian ini seri juga nih. Nah, serinya berapa? 6 sama 3. Ini kan 9 ohm. Jadi nanti 9 sama 6 tersusun paralel. Jadi paralelnya RP, paralel yang pertama ya. Jadi 1/6 sama 1/9. Disamakan penyebut 18. 3, 2 kan. Jadi RP1, 18
18 dibagi 5. 18 bagi 5 berarti 3,6 ohm dapat. Nah, sekarang berarti rangkanya gimana sederhananya? Jadinya kan seperti ini. Tadi 6 sama 9 jadi 3,6 ohm. Loh, yang bawah itu masih ada ini kan gini tadi. Nah, ini kan 5,5 ohm gitu. Seperti itu kan. Nah, jadi kalau gitu ini tadi mana? A ini. Yang sini tadi apa? Kan B di sini gitu kan. Jadi kalau gitu rangkanya seperti ini. Nah, kalau kita mencari RP gimana? Itu kan seri semua. Jadi RAP adalah 3,6 diseri dengan 5,5. Berarti berapa ini? 8 berarti 9,1 ohm. Inilah jawabannya. Oke, yang nomor 3. Wah, kelihatannya agak serem nomor 3 ini. Coba lihat, perhatikan. Saya mulai dari yang kiri dulu ya. Coba kalau kita lihat, kita tutup dengan ohmmeter. Di sini tidak ada rangkaian yang terbuka. Semua tertutup, jadi semua akan menentukan nilai dari RAB. Nah, sekarang kita lihat di sini. 3 ohm dengan 6 ohm itu tersusun paralel. Kenapa paralel? Karena ini kaki-kakinya ketemu kan. Ini kakinya ketemu, yang ini juga kakinya ketemu tanpa halangan. Jadi 6 sama 3 paralelnya berapa kita hitung. Paralel yang pertama ya. Jadi ini 1/3 dengan 1/6. Berarti kan ini 6 aja. 2, 1. Berarti RB1 itu 6/3. 6/3 itu 2. Dapatnya 2. Nah, kalau paralel kan melebur. Nah, 3 itu saya leburkan ke 6. Jadi ini saya melebur ke 6. 3 melebur ke 6. Ayo melebur ke 6. Jadi berapa ini? Nah, jadinya adalah 2. Nah, ini 2. Oke. Nah, sekarang lihat nih. Ini tersusun cara apa ini? Seri. Serinya adalah 10 ohm. Nah, ini yang di sini cuma 10 ini. Nggak ada yang lain. Berarti 10 sama 10 kan paralel. Oke? Paralel yang kedua ini. 1/RP2, 10 sama 10 paralel, 2/10. Berarti RP2-nya ya 10/2, ya kan? Jadi hasilnya adalah 5. Nah, oke. Jadi kalau gitu yang tengah itu sudah diganti 5. Ya, kita hapus saja, diganti 5 kan ini. Nah, sudah saya hapus, ini diganti 5. Ini 5 ya. Oke, seperti itu rangkaiannya. Nah, kalau sudah begini gimana nih? Nah, kalau sudah begini, saya mulai dari kiri lagi nih. 5, ya 5 sama 30 ini seri kan? Nah, kalau seri berapa serinya? Ini seri yang pertama. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 30. Berapa itu? 40. Nah, 40 ya. Nah, bisa kita ganti dengan 40 ini. Jadi kalau begitu, ini dihapus, diganti 40. Kalau sudah dihapus, tadi berapa nilainya di sini? Kan 40. Ya udah 40 gitu kan ya. Oke, tapi 40 sama 40 ini kan paralel nih ya. 40 sama 40 itu paralel. Berapa 40 dengan 40 paralelnya? Ini paralel yang keberapa? Kedua ya. Ketiga. RP3 itu 40, langsung saya tulis gini aja. Paralel dengan 40 berarti 40/2 dong. Jadi 20 ohm. 20 ohm. Yuk kita ganti dengan 20. Ini melebur aja. Seret gitu, melebur ke sini. Berarti ini gantinya adalah 20. Ini diganti 20. Seret 20 ohm. Nah, itu ini ya. 20 ohm. Kalau kita lihat rangkaian yang ini, ya perhatikan rangkaian yang ini itu merupakan rangkaian belah ketupat. Kalau kita kalikan 19 dikali 1 itu tidak sama dengan 2 kali 19,5. Jadi ini bukan JW ya, bukan jembatan Wheatstone. Loh, kalau bukan jembatan Wheatstone gimana? Nah, mengarah ke delta star berarti. Ayo, delta star. Berarti mengarah ke delta star. Berarti kalau begitu harus kita pecah rangkaiannya. Lihat delta yang kanan itu lebih sederhana angkanya. Jadi saya pecah di sini. Nah, ini saya bikin hambatan seperti ini, mirip star. Untuk Y ya, kayak gini. Ini membuka rangkaian namanya. Jadi ini RA misalkan, terus ini saya namai RB, yang ini RC. Nah, kita tinggal mencari RA, RB, C-nya ya. Oke, kita hapus dulu ini. Kita hapus saja, nggak guna ini. Oke, sekarang mari
saya harus menghitung ini dulu, berapa RA, RB, RC. Kalau RA-nya berapa sih? RA-nya itu diapit oleh 2 sama 3, dibagi 1, 2, 3. Ini 1 ya. Kalau RB-nya diapit oleh 1, 3 per 1, 2, 3. Berarti setengah. Ya, kalau RC-nya, nah RC-nya itu diapit 2 sama 1 per 1 plus 2 per 3. Berarti 1/3. Oke, udah ketemu semua. Kalau udah ketemu semua, kita hapus saja sisinya ini. Kita hapus. Nah, kita hapus semua sisinya. Nah, setelah kita hapus, RA-nya tadi ketemu berapa? Kan 1 ya. RA-nya tadi ketemu berapa? Ini RA ya. Ini RA. RA-nya itu 1, RB-nya itu setengah. Sedangkan RC-nya adalah 1/3. Kayak gitu. Di setengah ohm, 1/3 ohm, 1 ohm. Oke. Kalau sudah begini ada seri paralel nih. Gimana? Ini seri dong. Nah, ini seri. Serinya 19 tambah 1 kan 20. Nah, terus kemudian yang ini juga seri ini, setengah sama ini. Nah, ini seri. 9,5 tambah 0,5 itu 20. Berarti nanti 20 sama 20 kan paralel itu ya. Paralel. Nah, paralel 20 sama 20 berapa sih? Paralel yang keempat ini 20 sama 20. Ya berarti kan 20/2 langsung ya. Jadi 10 ohm. Dapat 10 ohm. Jadi kalau begitu ini diganti dengan 10 ohm nanti. 10 ohm langsung seret lewat sini, set. Ini 10 ohm. Nah, karena sudah diganti, ini bisa dihapus. Nah, dihapus ya. Ini juga dihapus nih. Karena sudah diganti 10 ohm, dihapus. Nah, dihapus. Nah, ini sudah saya hapus kan? Kalau sudah saya hapus, ya mudah sekali. Ini kan RAB yang ditanyakan, kan seri semua itu ya. Jadi RAB sama dengan apa? Seri mulai dari 20 di sini kan, 20, terus ada 10, ada 1/3, di sini ada 9, 2/3. Berarti kan 30 ditambah 10, berarti berapa ini? 40 ohm. Seperti itu. It's very easy problem, not complicated. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan hari ini.